Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai, sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dengan budi pekerti luhur, dan salam Rahayu ingkang kinasih. Rahayu. Saudaraku, sahabat senusantara, bahkan seluruh Indonesia. Malam ini kita berada di Sawung Camplang. Di sini ada literasi sebuah prah cikal bakal kehidupan yang luar biasa. Kami bergerak bersama saudara-saudara kita yang peduli untuk bangsa, untuk membuat kegiatan spektakuler tentang wisata religius, bermetafisika bersama alam, cinta alam, membuat kedamaian, perwujudan nyata di tempat ini. Ada 2,5 hektar di belakang Sawung Camplang ini yang perlu digagas untuk menginspirasi, berkecimpung dengan alam, memunculkan ide kreativitas bersama Sawung Camplang, yaitu wisata religius bunga matahari. Wah, keren sekali nih saudara. Maka kita bertemu langsung. Di depan saya ada Mas Adi. Halo Mas Adi, sehat ya? Nah, belakangnya lagi, sebelah kanan juga ada Bapak Sugiono. Beliau adalah aktif di kegiatan spiritual bersama kami. Dan di sebelah lagi kanannya ada Bapak pembimbing kami, ada Bapak Suparman di Dalu. Di sebelah kanan lagi ada saudara kita, Ustadz yang kita cintai ini dari Trowulan, Mojokerto. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Rahayu. Rahayu. Di sebelah kanan lagi ada Mas Waidin ya, Waidi, Mas Waidi, penggiat dengan semangatannya untuk bisa menggabungkan sinergi bersama Sawung Camplang. Dan di belakang saya ini ada Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Luar biasa. Beliau adalah publisher untuk publikasi art dan sebagainya, multi talent. Nah, saya Bang Rama sebagai presenter malam ini hadir di Sawung Camplang, yang mana bisa membuat inspirasi Anda untuk bisa menyemangati dengan terbitnya matahari dari timur. Maka kita membuat wisata religius bunga matahari. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita menuju ke Bapak pembina kita, Bapak Suparman. Giat-giat apa untuk membuat kegiatan nanti bisa berkecimpung bersama keluarga di wisata dusun Singa Gale ini untuk bisa mewujudkan prestasi itu. Nah, kita tanya dulu, gimana Pak Bapak Parman? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Amin. Batin. Kita perlu memberikan informasi atau wawasan hingga bahkan seluruh netizen keluarga di Indonesia ini bahwa di tempat yang sakral ini, di hutan tari ini, bisa menyuarakan agungnya budi pekerti luhur. Dipersilakan Pak Maman. Ini awalnya gimana Pak? Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Dan terima kasih di malam ini kita telah diberikan waktu, diberikan tempat di mana semua dari kita atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita ini, Sawung Camplang ini. Semoga dengan kumpulnya kita semua ini betul-betul menjadikan kumpul yang bermanfaat, juga guna buat diri kita semuanya dan juga buat saudara kita atau netizen dimanapun berada. Yang pasti malam ini betul-betul malam yang sangat betul-betul sakral buat kami semuanya, karena di tepatnya malam ini di tanggal 25 ya, tanggal 25 inilah kami betul-betul punya tekad, punya niat yang tadi disampaikan oleh Bang Rama, bahwa kita punya suatu itikat, punya niat untuk menjadikan wujud yang dikata wisata religi. Karena selama ini jarang sekali
kita melihat adanya wisata religi ini. Yang pasti di dalam wisata religi ini bukan hanya semata-mata tumbuh dari pribadi. Yang pasti ini ada saudara kita semuanya yang lagi berkumpul begini dengan tekad, dengan niat bismillah atas kuasa dan kebesaran Allah, sehingga sampai memberanikan untuk mewujudkan daripada wisata religi ini, yang dimana wisata religi ini punya satu konsep, dimana konsep ini yang nantinya betul-betul kita berikan, atau mungkin dalam artian kita persembahkan kepada khalayak banyak atau masyarakat, ya khususnya para generasi penerus putra putri kita, dengan satu harapan, dengan satu tekad, semoga dengan wisata religi ini nanti menjadikan putra putri kita betul-betul ke depan menjadi harapan bangsa, yang dimana nantinya akan betul-betul menjadi pengisi daripada perjalanan ke depan, dan sehingga menjadikan generasi yang betul-betul berkualitas baik lahir maupun batin, sehingga bisa mengukuhkan daripada negara kita Indonesia Raya. Amin, amin, amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah harapan kami, semoga dengan ridho Allah pada malam hari ini, dengan berkumpulnya di sini ada Bang Rama, ada Mas Adi, ada Bapak juga Muhammad Sugiono, ada juga ini Pak Ustadz yang kita cintai, yang jauh-jauh dari Trawulan, yang betul-betul suhunya Majapahit, ya. Dan ini juga ada saudara kita Muhammad Waidi, ada juga Muhammad Agus. Semoga dengan gagasan kita, dengan 7 orang yang sudah berkumpul malam ini, bisa menjadikan bukan hanya sekedar angan-angan belaka, tapi yang pasti apapun yang terjadi, apa yang sudah kita tekadkan, apa yang sudah kita niatkan, sudah bulat. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan kuasa dan kebesaran Allah, ini betul-betul akan menjadikan ke depan, bisa menjadikan yang dikata tadi wisata religi, atau yang dikata disebut mungkin tepatnya bunga matahari. Semoga dengan matahari yang kita bawa simbolik ini betul-betul bisa menjadikan penerangan buat diri kita, buat khalayak banyak, buat generasi putra putri kita semuanya. Dan itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan gagasan niat suci ini, yang tidak pernah ada itikat atau unsur untuk pribadi, yang pasti wisata religi atau dengan judul bunga matahari ini adalah kita persembahkan untuk rahmat seluruh alam, rahmatan lil alamin. Itu yang kami bisa sampaikan. Semoga dari kita semua, saudara saudari kita dimanapun berada, mohon doanya, semoga langkah kami ini, langkah yang suci ini, menuju kebesaran, menuju kualitas yang sebenar-benarnya. Karena kita ingat, hidup ini hari demi hari harus menuju satu kebaikan, suatu kualitas yang betul-betul kita harapkan ke depan. Itu dari saya yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf bila ada salah kata ucap, lahir dan batin mohon dimaafkan. Bila itu ada kata saya yang salah, itu betul-betul datangnya dari pribadi saya. Kalau itu ada satu kebenaran hak Allah dan Tuhan yang punya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan yuk. Nah, pemirsa, benar-benar sakral. Bapak berbicara, saya ada denyutan nadi dan juga merinding-merinding. Semoga cipta karsa, makna dari matahari itu bisa membawa kita lebih up to date untuk bisa bersemangat. Nah, ini lebih santai lagi nih. Saya mau tanya kepada saudaraku, Pak Giono. Pak Giono sekarang gimana Pak? Kalau sudah ada ide dari sang ketua membuat konsep ini, menurut jenengan tentang konsep ini yang menuju ke budi pekerti anak-anak, bagaimana Pak Giono? Kalau saya setuju banget Mas. Setuju banget. Karena dengan melihat kondisi kita yang
ada sekarang ini, banyak dari generasi-generasi muda kita itu kurang bisa memahami arti daripada kebudayaan kita. Padahal kebudayaan kita betul-betul leluhur. Budi pekerti luhurnya itu luar biasa. Dengan adanya wisata religi, itu bisa menumbuhkan perasaan, hati, pikiran, jiwa dan generasi kita itu lebih mantap dan lebih yakin lagi. Amin. Untuk menghadapi tantangan kedepannya. Karena tantangan kedepannya ini betul-betul diperlukan jiwa-jiwa mental yang betul siap lahir batin. Makanya untuk menumbuhkan spirit dari jiwa dan pikiran yang mantap itu didasari dengan religi. Semoga dengan adanya kita menyiapkan tempat untuk generasi muda kita ini, biar kita itu nanti tahu bahwa apa yang diperjuangkan lalu kita pejuang dulu kita itu betul-betul generasi berikutnya, generasi muda itu bisa meneruskan perjuangannya seperti apa. Karena kalau kita melihat daripada sejarah kita itu dunia mengakui kerajaan Majapahit itu berdiri itu juga semuanya sudah mengakui. Makanya dengan kebesaran budaya-budaya kita, leluhur kita itu bisa nanti terbawa mulai dari kita dan generasi berikutnya. Luar biasa. Kita kasih satu tepuk tangan lagi. Berbicara tentang spiritual, spirit dimaknai dalam bahasa Inggris adalah ruh. Bagaimana kita punya akal ini berbicara pada diri kita sendiri dengan kesadaran penuh untuk bisa mengapresiasikan ekspresi dengan alam itu membentuk perwujudan nyata. Nah, dalam proses ini semua akan digariskan dengan kemampuan masing-masing. Maka kita butuh bersatu padu, bergotong royong. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Yang kurang kita tutupi, yang lebih kita tarik mundur untuk kesedangan. Nah, disinilah jiwa patriotisme untuk menuju nasionalis, membangun negeri bermanfaat bagi umat sampai Indonesia, Nusantara, dan dunia. Nah, ini sekarang ada saudara kita Mas Adi ini. Mas Adi, menurut jenengan kegiatan nantinya Mas Adi? Ya sangat setuju. Sangat setuju ya. Karena melihat sikon sekarang banyak yang nganggur Mas Adi ya. Iya. Dengan adanya pelatihan ini akan membangun jiwa, spirit, kata Pak Giono tadi, bisa membentuk karakter yang lebih baik. Itu Mas Adi. Iya. Ada yang mau disampaikan Mas Adi? Mungkin setuju berarti ya. Oke, siap. Nah, kita langsung menuju ke Mas Waidi. Mas Waidi, proses perjalanan di Sawung Campang sambil bertahun-tahun berpangkas berbulan-bulan menginspirasi, saat ini dimunculkan. Menurut sampean ya apa? Sangat luar biasa sekali. Pokoknya luar biasa. Amin. Wah. Amin. Karena ide luar biasa itu, maka kita tetap bersemangat hingga Mas Waidi tidak bisa berkata. Tapi karakter ini membentuk untuk kesemangatan untuk bisa mewujudkan prestasi itu, Mas. Wah. Menurut Pak Agus ini, dan Pak Agus kita ini, saya siap mendukung dengan acara-acara yang direncanakan oleh saudara-saudara kita semua ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar, Amin. diberkahi oleh Tuhan. Amin. Yang Maha Esa. Amin. Amin. Luar biasa, amin. Nah, sekarang di penghujung pungkasan dalam cerita ini, sudah titik wancinya kita memulai membuka. Entah apa kata dunia, tapi kita mulai dari hal yang kecil. Kata Dewantoro, Ki Hajar Dewantoro, eyang kita. Nyalanya obor di Monas, menyala api emas, itu nyalanya dari kampung-kampung kecil, yaitu sebuah lilin, dan yang lainnya akan menjadi kaca untuk bisa mengapresiasikan, menyalakan di pusat, yaitu di ibu kota. Maka dari itu, di hutan tarik, di dusun Singgah Gali,
perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto akan lahir. Untuk itu kita menuju ke pemangku Mojapahit ini dari Trowulan. Nah, kepada Ustadz bisa memberikan pencerahan, support atau makna yang kita terima untuk keluarga netizen se-Indonesia. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sakum dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua adalah warga negara Indonesia pada umumnya, khususnya yang ada di wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Tidak lain, kita adalah sebagai pencetus daripada semua yang mana patut kita wujudkan. Yang dikala itu kita banyak perjalanan, sehingga dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa malam hari ini kita diberikan pertolongan hidayah Allah. Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Amin. Amin. Dengan yang dibawa oleh Bang Rama pada malam hari ini, kita semua yang berkaitan dengan mewujudkan badatun tayyibatun warubun ghafur, itu memang tidak mudah. Namun dengan cikal bakal, semua itu bisa dilakukan dan diwujudkan berkat leluhur-leluhur kita yang memberkati kita, sehingga bentuk apapun, perjalanan apapun, kita selalu mendapatkan ridho Allah. Dengan harapan kita semua, khususnya yang berada di Sawung Camplang ini, ingin membuktikan bagaimana bentuk daripada keberadaan suatu bangsa negara yang penuh dengan suatu polemik-polemik, itu kita bisa menyikapi. Hal itu tidak mudah, tapi patut kita laksanakan dan kita patut untuk menjalankan, daripada membangun suatu bangsa itu memang penuh dengan berliku-liku perjalanan, tapi khususnya di wilayah Tarik Singogale ini, saya berharap semua yang ada di sini pada khususnya, dan semua yang ada di wilayah manapun berada, kita patut untuk bagaimana dan kayak apa perjalanan ini mencetak daripada generasi muda ini, sehingga kita awali dari pendidikan yang menjadi barometer generasi kita. Kita cetak di sini, di kota Tarik pada khususnya, dan di wilayah Mojokerto yang menaungi wilayah Mojopahit sewilayah Nusantara. Ini harapan kita semua. Dengan terbitnya matahari yang dari timur, ini adalah wujud daripada semua yang menyinari kita, hati kita, jiwa kita, alam kita, demi perjalanan untuk mewujudkan yang positif, sehingga yang negatif itu bagaimana kita untuk mengendalikan. Yang jelas kita
bukan seorang yang dikata itu tidak peduli, tapi kita harus mau melaksanakan, karena kepedulian ini kalau tidak ditumbuhkan dengan rasa diri kita sendiri terus dikemanakan. Padahal anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita itu membutuhkan suatu penerangan jiwa untuk mewujudkan daripada yang namanya sebuah kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu adalah dambaan dari semua umat manusia, namun kemerdekaan itu tidak bisa dirasakan apabila itu kalau tidak kita melaksanakan juga. Kemerdekaan secara umum kita sudah melaksanakan, tapi secara kejiwaan bagaimana? Kejiwaan kita, kasih sayang leluhur yang diberikan kepada kita. Leluhur-leluhur inilah yang menuntun kita perjalanan ke depannya untuk lebih baik. Patut kita hargai, patut kita banggakan, karena leluhur masih menaungi kita. Dengan adanya itu, saya berharap dengan perjalanan kita kupas era kerajaan, yang dibilang kerajaan Majapahit itu adalah sempat berjaya sewilayah Nusantara. Tapi bagaimana kita bisa merasakan dengan kejayaan itu kalau kita tidak tanamkan darah dari dan untuk jiwa kita? Ya, otomatis kita cintai dulu. Dengan adanya kejayaan itu sehingga sempat terproklamasikan yang lewat namanya Sumpah Palapa, sehingga pada saat itu lahirnya kemerdekaan itu juga dibarengi dengan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini otomatis ada kaitannya, ada sambungannya dengan Sumpah Palapa yang dikatakan itu Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon itu menyatu jadi satu. Itu sumbernya, lahirnya dari Sumpah Palapa. Insya Allah entah tahun berapa, dengan adanya renungan saya dari leluhur-leluhur itu sudah berbicara, suatu saat Indonesia ini akan menjadi kiblat daripada negara-negara yang ada di dunia. Amin. Amin. Kita harus membangun jiwa. Jiwa ini kita harus betul-betul kita rasa tanamkan untuk mencintai daripada bumi pertiwi. Bumi pertiwi ini adalah kalau sudah kita cintai, semuanya akan mengena. Karena semua belum memahami. Dengan adanya itu, mari kita semua lewat yang dikata sawung camplang ini, kita tumbuhkan rasa yang dikata itu mencintai dan bisa menghargai nilai-nilai budi luhur kita, karena sudah rasa tertanamkan dalam jiwa, sehingga kita bisa merasakan apa yang dikata lewat tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu
tidak lain. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Kalau jiwa kita tidak dibarengi dengan pembangunan akhlak yang baik, akan rusak semua. Budi luhur inilah yang membawa kita, yang mengantarkan kita untuk Indonesia ini benar-benar bagaimana punya power, punya nilai yang betul-betul membawa kita untuk yang lebih baik dan lebih positif dan lebih berjaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Kereta sudah melaju, membuktikan bahwa sinergi alam sudah memberikan garis khatulistiwa untuk titik wancinya. Spiritual yang tercanang dalam jiwa membentuk sebuah kata yang masa lalu ada, dari sumpah palapa menjadi sumpah memuda. Satu hal yang perlu, karena putaran kipas, putaran roda itu selalu ada 3 untuk bisa menerbangkan. Berarti ada 1 di sini, nanti di Sawung Camplang ini, di terbitnya matahari, ada 1 yang ditunggu Nusantara, yaitu sumpah bakti. Saya Rama Suryantara bersama saudara-saudara kita untuk segenap seluruh Nusantara. Semoga di tempat ini, Sawung Camplang ini, di Dusun Tarik, kota perbatasan Mojokerto dan Sidoarjo, menjadi literasi. Memang ada keinginan pembina kita ingin menyampaikan, tapi waktu dan durasi sangat sedikit. Kita lanjut di konten-konten berikutnya. Setuju ya? Setuju. Di belakang kita ada merah putih. Untuk merah putih dari Sawung Camplang, semoga Indonesia jaya abadi. Abadi.